Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pH pada bab asam dan basa serta kesetimbangan asam dan basa. Pertama-tama, kita akan mulai dari dasarnya dulu. Perlu kita pahami konsep-konsep pada teori asam basa. Terdapat 3 teori, yaitu menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yuk kita simak perbedaan dari ketiga tokoh tersebut. Pada teori Arrhenius mendefinisikan bahwa asam dan basa berdasarkan pelepasan dari ion H+ dan OH- hanya terbatas pada larutan berair. Pada reaksi netralisasi, reaksi antara asam dan basa akan membentuk air. Selanjutnya, teori Bronsted-Lowry di mana asam sebagai donor proton dan basa sebagai penerima proton atau H+. Untuk netralisasinya berupa perpindahan proton. Teori ini juga mengatakan bahwa dapat berlaku pada larutan air dan non-air. Pada teori ini terdapat namanya pasangan asam basa konjugasi. Basa konjugasi ini terbentuk ketika asam mendonorkan protonnya dan asam konjugasi terbentuk ketika basa menerima proton. Perhatikan contoh reaksi berikut, di mana HCl memberikan H+ kepada NH3 sehingga HCl dapat disebut sebagai asam dan untuk bagian reaktannya Cl- sebagai basa konjugasinya. Ingatlah bahwa ada pasangan asam basa konjugasi dan basa serta asam konjugasi. Selanjutnya teori Lewis yang lebih berfokus pada pasangan elektron bebas di mana asam sebagai penerima pasangan elektron dan basa sebagai pemberi pasangan elektron. Untuk netralisasinya merupakan pembentuk ikatan kovalen koordinasi. Perlu kita ketahui, asam yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda juga dalam mendonorkan protonnya. Ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu merupakan asam yang hampir sepenuhnya terdisosiasi dalam air, oleh karena itu termasuk dalam elektrolit kuat. Sedangkan asam lemah merupakan asam yang hanya terdisosiasi sebagian dalam air, itu karenanya merupakan elektrolit lemah. Pada gambar tabel berikut, menunjukkan bahwa dari asam kuat ini, umumnya ada berupa asam perklorat, HClO4, asam klorida HCl, asam bromida HBr, dan lainnya sesuai dengan pada gambar. Dapat disimpulkan bahwa asam kuat memiliki basa konjugasi yang sangat lemah, seperti ion ClO4-, Cl-, Br-, dan lainnya. Di sini, dia hanya memiliki kecenderungan yang sangat kecil untuk bergabung dengan proton dalam larutan berair, sehingga basa yang jauh lebih lemah daripada H2O. Kemudian kita dapat melihat asam lemah seperti HNO2, HF, CH3CO2H. Dalam kasus asam yang sangat lemah seperti NH3, OH, dan H2. Dapat disimpulkan bahwa asam yang sangat lemah memiliki basa konjugasi yang kuat, seperti ion NH2-, O2-, dan H-. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Yang pertama adalah kekuatan dan polaritas ikatan Ha, yang diberikan oleh energi disosiasi ikatan D, yaitu jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendisosiasi Ha menjadi atom H dan atom A. Polaritas ikatan juga meningkat seiring dengan peningkatan elektronegativitas A dan berkaitan dengan kemudahan transfer elektron dari atom H ke atom A untuk menghasilkan kation H+ dan anion amin. Umumnya, semakin lemah dan semakin polar ikatan Ha, maka akan semakin kuat asam tersebut, karena proton akan lebih mudah untuk lepas. Disosiasi air. Air itu tidak netral sepenuhnya. Salah satu sifat terpenting dari air adalah dapat bertindak sebagai asam dan basa. Oleh karena itu, jika kita lihat pada salah satu reaksi di mana air dapat bertindak sebagai asam dan basa. Reaksi disosiasi air disebut dalam persamaan Kw, atau konstanta kesetimbangan air atau tetapan hasil ion air, dengan perhitungan konsentrasi dari OH- dikalikan dengan konsentrasi H3O+. Persamaan ini sangat penting untuk memahami pH, yaitu ukuran keasaman atau kebasaan, karena biasanya pada suhu 25 derajat Celcius itu merupakan 10⁻⁴. Skala pH. Sebelumnya telah kita singgung sedikit pH. pH itu merupakan tingkat keasaman atau kebasaan. Dapat didefinisikan dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H3O+. Atau kita bisa hitung H3O+-nya dengan antilog min pH
atau dalam kalkulator itu bisa kita tulis 10 pangkat min pH tersebut. Yang tadi yang ingin kita ukur adalah ion hidrogen. Nah, sedangkan jika kita ingin menghitung ion hidroksidanya, maka kita akan menggunakan POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Keduanya itu saling berkaitan, di mana pH ditambah POH sama dengan 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Contoh soal, tentukan pH larutan 0,01 mHCl. Di sini, maka untuk menentukannya kita harus melihat dulu apakah HCl tersebut termasuk dalam larutan asam kuat, lemah, atau basa kuat atau lemah. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari tabel sebelumnya, maka didapatkan HCl merupakan asam kuat. Maka kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H3O+. Untuk lebih mudah untuk memahami rentang dari asam, basa, dan netral, maka dilihat dari gambar berikut. Di sini menunjukkan bahwa jika asam, rentang pH-nya itu di bawah 7, sedangkan untuk basa, rentang pH itu di atas 7. Sedangkan untuk netral, maka pH sama dengan 7. pH larutan dapat ditentukan dengan menggunakan indikator asam basa, yaitu suatu zat yang berubah warna dalam rentang pH tertentu. Pada gambar berikut terlihat beberapa indikator beserta dengan rentang pH warna yang terjadi. Misalnya pada bromotimol biru, jika dilihat rentang pH-nya dimulai dari asam dulu, yaitu rentang pH kurang dari 7, maka menunjukkan warna kuning. Ketika di pertengahan akan transisinya menunjukkan warna hijau, dan ketika ke basa maka akan menunjukkan warna biru. Kesetimbangan dalam larutan asam lemah. Perlu kita sadari bahwa asam lemah itu tidak sama dengan asam kuat. Asam kuat itu terdisosiasi 100%, sedangkan asam lemah tidak, di mana asam hanya terurai sebagian dalam air, membentuk ion H3O+, dan basa konjugasinya. Oleh karena itu, kita membutuhkan adanya konstanta disosiasi asam, atau disebut dengan Ka. Rumusnya adalah seperti ini. Ketiga teori di awal video itu sangatlah penting untuk dapat diaplikasikan dalam bidang farmasi, seperti menjaga stabilitas obat, pengaturan pH sediaan obat cair, juga bisa untuk memastikan obat tetap efektif hingga tanggal kadaluarsa. Contohnya seperti sirup obat, tetes mata, dan juga injeksi. Karena itu merupakan berbasis dalam larutan air, dapat diperlukan untuk memperhatikan rentang pH larutan tersebut. Jika pH larutan terlalu asam, pasien bisa iritasi. Jika terlalu basa, maka bisa juga merusak jaringan. Hal ini membantu apoteker dalam memilih pasangan dapur konjugasi yang tepat, yang sesuai untuk memastikan umur simpan obat yang optimal, dan menjadi dasar pengaturan pH sediaan obat cair. Lalu, sebagian besar obat itu juga bekerja dengan berikatan pada reseptor protein spesifik, enzim atau DNA tertentu dalam tubuh. Ini melibatkan adanya interaksi non-kovalen pada molekul biologis target dalam tubuh. Kita akan mulai masuk ke persen disosiasi. Persen disosiasi didefinisikan sebagai konsentrasi asam yang terdisosiasi dibagi konsentrasi awal dikali 100%. Ada contoh soal. 1,00 molaritas asam asetat mempunyai konsentrasi H3O+-nya adalah 4,2 dikali 10 pangkat min 3 m. Jadi, cara untuk menghitungnya adalah seperti ini. Jadi, jawabannya hanya 0,42% yang terionisasi. Selanjutnya, asam poliprotik. Asam poliprotik merupakan asam yang mampu menyumbangkan 2 atau lebih proton. Asam poliprotik terionisasi secara bertahap, dan setiap tahap disosiasi ditandai dengan konstanta disosiasi asamnya sendiri, seperti Ka1, Ka2, dan seterusnya. Umumnya, setiap tahap disosiasi, maka nilai Ka akan semakin mengecil. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada contoh tabel berikut. Terlihat bahwa di setiap tahapannya, angka 10 pangkat minusnya semakin besar. Apakah kalian ingat? Sebelumnya kita telah membahas kesetimbangan dalam larutan asam lemah. Kali ini kita akan membahas kesetimbangan dalam larutan basa lemah. Basa lemah diukur dengan konstanta disosiasi basa, yaitu Kb. Cara menyelesaikan soalnya pun sama seperti asam lemah, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Basa lemah seperti amonia menerima proton dari air untuk menghasilkan asam konjugat dari basa tersebut dan ion OH-. Berikut jika kita tulis untuk konstanta disosiasi basanya. Jangan lupa seperti biasa, konsentrasi H2O ini akan kita hilangkan dari
konstanta kesetimbangan. Selanjutnya kita akan membahas hubungan konstanta disosiasi asam dengan konstanta disosiasi basa. Perhatikan contoh reaksi berikut. Kita akan menggunakan pasangan asam basa konjugasi yaitu NH4+ dan juga NH3. Pada reaksi yang pertama kita akan menghitung konstanta disosiasi asam, yang kedua kita menghitung nilai Kb-nya, kemudian kita akan mencoret untuk pasangan asam basa yang sama, maka akan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Mengapa kita mendapatkan nilai Kw seperti ini? Maka perhatikan bahwa di sini NH4+ dan juga NH3 dapat kita coret dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kesimpulannya adalah Ka dikali dengan Kb sama dengan Kw, yaitu tetapan hasil kali ion air. Dengan nilai Kw kita juga dapat mengetahui nilai pKa, pKb, Ka, dan Kb dengan rumus-rumus sebagai berikut. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu larutan penyangga atau buffer, di mana larutan yang dapat mempertahankan pH-nya agar tetap stabil meskipun ada penambahan sedikit asam ataupun basa. Caranya dengan menetralkan ion H+ atau OH- yang ditambahkan. Mengapa kita perlu untuk mempelajari larutan penyangga? Karena ini sangat penting dalam sistem biologis. Misalnya dalam darah manusia. Sistem penyangga bikarbonat ini akan menjaga pH darah stabil sekitar 7,5 sampai 7,45 pH. Ini juga banyak digunakan dalam industri seperti dalam produksi obat, makanan, serta kalibrasi alat ukur pH. Larutan penyangga terdiri dari pasangan asam lemah dan basa konjugasinya, serta basa lemah dan asam konjugasinya. Lalu persamaan kimianya melalui persamaan Henderson-Hasselbalch dengan rumus kimia sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang menarik, yaitu titrasi. Titrasi merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat di dalam larutan. Kalian pasti sudah pernah dengar mengenai titrasi. Titrasi dilakukan secara perlahan, di mana titran diteteskan satu tetes demi tetes ke dalam titrat. Setiap melakukan penetesannya juga ada pengocokan untuk label Erlenmeyer-nya hingga terjadi suatu perubahan warna. Setelah proses titrasi selesai, kita dapat membaca hasil titrasinya dengan melihat kurva titrasi. Ada berbagai jenis titrasi asam basa dan kurvanya, yaitu asam kuat oleh basa kuat oleh asam kuat, asam lemah oleh basa kuat, dan basa lemah oleh asam kuat. Perhatikan jika di kurva titrasi kuat-kuat maka ekuivalennya berada di pH 7. Jika asam lemah oleh basa kuat maka pH di atas 7. Dan titrasi basa lemah oleh asam kuat menunjukkan titik ekuivalen pH di bawah 7. Konstanta hasil kali kelarutan. Bagi yang pertama kali dengar mungkin merasa bingung. Tapi apa itu? Kalian pasti tahu dong apa itu endapan. Endapan itu terbentuk karena konsentrasi ion-ionnya melebihi batas kelarutan atau nilai konstanta hasil kali kelarutan atau KSP. Agar lebih mudah dipahami lagi, maka contohnya, teh manis saat gula tidak lagi larut, dia akan menyisakan endapan di dasar cangkirnya. Maka larutan teh tersebut dapat kita katakan sebagai larutan jenuh. Terdapat istilah yang sangat penting untuk kita dapat memprediksi apakah suatu endapan ini akan terbentuk atau tidak. Namanya kuosien reaksi, kita singkat menjadi QC. Jika lebih kecil daripada nilai KSP-nya, maka larutan dikatakan belum jenuh dan zat padat ini dapat larut untuk lebih banyak lagi. Jika sama dengan, maka larutan tepat jenuh, berada dalam kesetimbangan. Jika lebih dari KSP-nya, maka larutan akan kelewat jenuh, sehingga akan terbentuk endapan. Berarti kalau misalnya contoh larutan teh yang ada endapan tadi, termasuk yang mana? Jawabannya adalah yang C, di mana nilai QC ini telah melampaui nilai tetapan hasil kali kelarutannya. Dari sini kita paham bahwa nilai KSP ini berkaitan dengan larutan jenuh tadi. Definisi dari konstanta hasil kali kelarutan ini adalah konstanta kesetimbangan yang mengukur tingkat kelarutan suatu senyawa ionik yang dimana sukar larut dalam larutan jenuhnya pada suhu tertentu. Nilai KSP yang besar ini menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi dan digunakan untuk memprediksi pembentukan endapan. Untuk rumusnya dapat diperhatikan persamaan berikut. Jika di buku kalian terdapat istilah IP atau ion product, maka itu mirip dengan nilai QC. Berikut adalah kesetimbangan kelarutan umum. Contohnya adalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. KSP, di mana semakin kecil KSP-nya maka semakin kecil kelarutan. 2. Efek ion senama.
Jika suatu larutan sudah mengandung ion yang sama dengan hasil disosiasi zat padat, maka kelarutan akan menurun. Ketiga, pH larutan. Yang keempat, membentukkan kompleks ion. Jika ion logam membentuk kompleks stabil dengan ligan, maka konsentrasi ion akan bebas dan kelarutan akan meningkat. Yang kelima adalah suhu atau temperatur. Jika suhu endotermik, maka kelarutan akan naik. Jika suhunya eksotermik, maka kelarutan akan menurun. Sebelum mengakhiri video, maka saya akan menjelaskan aplikasi dalam bidang farmasinya. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai aplikasi asam basa dalam bidang farmasi. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peran pH-nya dalam bidang farmasi. pH itu merupakan salah satu parameter yang paling penting dalam bidang farmasi, di mana dia berperan besar dalam stabilitas obat. Banyak obat yang terdegradasi melalui reaksi hidrolisis jika berada di luar rentang pH optimalnya. Oleh karena itu digunakan larutan dapur atau buffer agar pH sediaan ini dapat tetap stabil selama penyimpanan dan penggunaannya, seperti contoh tetes mata dan juga injeksi. Konsep pH ini juga dimanfaatkan melalui kurva titrasi yang sudah diajarkan tadi untuk menentukan kadar kekuatan asam basa serta nilai pKa suatu obat. Kurva titrasi ini membantu dalam pemilihan indikator dan metode analisis yang tepat. Selain itu juga dapat mempengaruhi kelarutan obat. Pada sediaan cair atau pencampuran infus, biasanya itu kan perubahan pH dapat menyebabkan terbentuknya endapan akibat sudah melampaui nilai dari KSP. Maka itu dapat berpotensi dalam membahayakan pasien. Ini menjadi dasar yang penting bagi seorang apoteker. Terima kasih telah mendengarkan, semoga ini bermanfaat.